Mohon maaf Pak, kok tidak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya Pak. Cek kalau sekarang. Sudah kedengaran, Pak. Tidak terdengarkan.
Suara saya dengar belum ya? Sudah, Pak. Pak. Dengar, Pak. Oke. Kita ulang ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi diagonalisasi itu dia adalah lanjutan dari yang nilai eigen sama eigen. Nah, mungkin sebagai pendahulu ini ya. Kalau kita punya matriks yang entrinya pada diagonal utama adalah 2 dan 3. Hitung D kuadrat itu kan sama dengan D ya. Kan D kali. Berarti kalau dihitung itu hasilnya ini matriks yang entrinya adalah 2 kuadrat, 0, 0 dan di sini kita menghitung D pangkat ini kan bisa dihitung dengan D kuadrat dikalikan kuadratnya D-nya. Dihitung kan hasilnya jadi 2 pangkat 3 0, 0 ini 3 pangkat 3. Nah, nanti secara induktif untuk barang bilangan A itu bisa kita peroleh di pangkat K itu hasilnya adalah matriks entrinya adalah pangkat K 3 pangkat K ya untuk diagonal utamanya. Matriks diagonal kan ini ya. Kalau D-nya tadi A 0 0B gitu. Di pangkat K kan hasilnya berarti A pangkat K 0 0 di pangkat K ya. Sekarang kalau kita punya matriks persegi, jika A bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Nanti kalau seperti itu, kita bisa cari A kuadrat, yaitu adalah A dikalikan A. Ini sama P dikalikan D, dikalikan dengan P inverse, dikalikan P, dikalikan P inverse. Ini dari sifat asosiatif matriks ya. Nah, ini karena P inverse P itu adalah matriksitas. Berarti kita punya di sini ini adalah P dikalikan D I D P inverse ya. Nah, di sini kan yang ini hasilnya adalah D kuadrat. A kuadrat itu hasilnya adalah P dikalikan D kuadrat dikalikan P. Nah, nanti secara ini juga bisa kita katakan bahwa A pangkat K hasilnya adalah P dikalikan D pangkat K dikalikan P inverse. Nah, ini cukup apa ya? Cukup membantu untuk melakukan perhitungan matriks yang pangkatnya cukup besar gitu. Jika ya itu tapi kita harus matriksnya dapat dinyatakan dalam bentuk P dikalikan diagonal dikalikan P inverse. Nah, yang di perkuliahan ini, nah kita mempelajari matriks P dari matriks A yang berukuran n kali n dapat dikatakan dapat didiagonalkan. Terdapat matriks invertible P hingga P inverse dikalikan A dikalikan P itu adalah matriks diagonal. Nah, jadi lebih lanjut matriks P yang memenuhi P inverse A dikalikan A dengan diagonal itu disebut diagonalisasi matriks A. Jadi definisi matriks A dapat didiagonalkan. Nah, di matriks harus didiagonalkan atau tidak. Nah, berikut adalah teorema. Itu matriks A
itu berukuran n kali n. Itu dapat didiagonalkan hanya jika A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Nah, ini untuk buktinya kurang lebih ini. Ya, yang sebelah ke kiri berarti hanya punya n vektor eigen. Ya. Diketahui A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Misalkan vektor-vektornya itu adalah V1, V2 dan sampai Vn ini. Selanjutnya di matriks P itu adalah matriks yang kolomnya adalah vektor-vektor eigen tadi. Misal, kalau punya vektor eigen kan ada nilai eigennya. Misalkan lambda 1, lambda 2, lambda sampai lambda n itu adalah nilai eigen dari matriks A yang berkorespondensi dengan V1 sampai terusnya sampai Vn. Jadi di sini kita punya A dikalikan lambda 1. A dikalikan V1 itu sama dengan lambda 1. A dikalikan V2 itu sama dengan lambda 2 dan sampai A dikalikan Vn itu sama dengan lambda n. Selanjutnya kita bentuk matriks diagonal D, yaitu adalah matriks yang entry namanya adalah lambda 1, lambda 2 sampai lambda n. Pak. Selanjutnya ini ya, matriks D itu dibentuk jadi matriks yang entry pada diagonal utamanya adalah lambda 1 sampai lambda n. Ini lambda 1, lambda 2, ini lambda n. Ya, 0 ya. Nah, perhatikan bahwa A dikalikan P sama dengan A dikalikan ini ya, kolom V1, V2 dan seterusnya Vn. Nah, ini sama dengan matriks AV1, AV2 dan AVN. Yang kolom-kolomnya adalah AV1, AV2 dan sampai AVN. Jadi matriks D-nya adalah matriks diagonal yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita namanya kalikan P deh. Ya, jadi sama dengan matriks yang kolom dikalikan matriks yang seperti ini. Nah, ini bisa dicek bahwa hasilnya lambda 1 V1, lambda V2 dan seterusnya sampai lambda n Vn. Nah, ini tadi sama dengan A dikalikan P. Jadi di sini punya kalikan D itu sama dengan A P. Apa namanya? Kalau A punya n vektor X yang bebas linear, tadi adalah P tadi kan P1, P2. Nah, kalau seperti ini dan namanya P1, P2 sampai Vn-nya bebas linear, berarti kan invertible. Berarti ada P inverse sehingga P kalikan P inverse itu sama dengan iya. Karena kita punya P kalikan sama dengan AP inverse. A kalikan P. Nah, berarti kalau ini dikalikan dengan P inverse dari sebelah kiri kan ini hasilnya jadi inverse dikalikan P dikalikan D sama dengan inverse dikalikan A dikalikan P. Yang ini adalah identitasnya.
tes dikalikan D hasil D ini sama dengan plus dengan demikian matriks A dapat didiagonalkan. Nah, ini ke sebelah kiri. P sehingga P inverse AP itu adalah matriks diagonal. Jadi dimisalkan P inverse AP itu sama dengan D. Nah, selanjutnya kita nyatakan matriks P ini vektor kolom, yaitu P1, P2 dan seterusnya. Nah, bisa dihitung kalau A dikalikan P itu sama dengan AP1, AP2 dan seterusnya sampai APN. Nah, di lain pihak kalau kita menghitung P dikalikan D sama dengan seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah lambda 1 P1, lambda 2 dan seterusnya sampai lambda PN. Karena tadi kita mempunyai yang P inverse dikalikan A dikalikan P itu adalah D, ekivalen dengan A dikalikan P sama dengan P kalikan D. Berarti di sini kita dapatkan bahwa A dikalikan P1 ini A dikalikan P2 dan seterusnya ini sama dengan lambda 1 P1, lambda 2 dan seterusnya sampai NPN. Selanjutnya P-nya adalah matriks vertikal, maka kolom dari P ini juga bebas linear. Oke. Jadi dengan demikian tadi kalau dari sini kan P1 adalah vektor eigen dari P2 vektor eigen dari A. Sebenarnya sampai PN-nya juga vektor eigen dari A. Berarti A itu mempunyai himpunan yang bebas linear. Ini satu akibatnya adalah jika berukuran n kali n, matriks A dapat didiagonalkan jika nyata basis dari n yang terdiri dari vektor-vektor n dari matriks A. Ini salah satu contoh matriks A dapat didiagonalkan atau tidak. Ya, sama seperti yang kemarin di sini kan ya dapat didiagonalkan jika hanya punya n vektor eigen yang bebas linear. Nah, kita untuk menyelidiki apakah A dapat didiagonalkan atau tidak, berarti kita menyelidiki hanya punya vektor eigen yang bebas linear atau tidak. Yang contoh, nah untuk mencari vektor n berarti kita mencari polinomial karakteristiknya dulu, baru nilai eigennya diperoleh. Nah itu baru mencari vektor eigennya. Ya, ini seperti ini yang kemarin sudah ya kemarin. Untuk mencari eigen pertama ditentukan nilai ditentukan karakteristik dari matriks A. Dari matriks di sini kita punya itu adalah determinan dari A minus lambda I. Di sini dapat kalau lambdanya sama dengan 4 dan lambda sama dengan 7. Selanjutnya menentukan eigen dari A.
Jadi untuk lambda 1 sama min 4, berarti kita punya lambda 1 itu adalah himpunan semua X1 X2 di R2 memenuhi A ditambah 4I atau A minus lambda I dikalikan vektor X itu adalah vektor 0. Nah, ini A plus 4I itu hasilnya adalah yang ini ya. Nah, berarti kita punya hubungan bahwa 5X1 ditambah 6X2 itu sama dengan 0. Nah, ini kalau kita factorisasi, ini 5X1 tambah X2 sama dengan 0, 5X1 sama minus 6X2, satunya sama dengan minus 6X2. Nah, di sini factorisasi kalau X2-nya sama dengan minus 5. Berarti kita dapatkan X1-nya itu adalah 6. Nah, berarti vektor X1, X2 adalah 6T minus 5T. Itu-nya dikeluarkan. Nanti dapat eigennya adalah vektor yang bentuknya adalah T 5T untuk suatu T-nya anggota R. Nah, contohnya adalah eigen 6 minus 5. Ya. Inilah vektor eigen berkorespondensi lambda 1 sama dengan minus 4. Nah, untuk lambda sama dengan 7, kita dapatkan hubungan bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 0. Tambah X2. Ini X1 sama dengan, kalau X2-nya sama dengan T, berarti satunya juga sama dengan T ya. Dengan demikian, vektor X2-nya dengan keluarkan jadi T dikalikan 1, 1. Berarti vektor 1 itu merupakan salah satu vektor eigen yang berkorespondensi dengan nilai eigen lambda sama dengan. Nah, kita punya ini ya, dua vektor eigen yakni 6 minus 5 dan 1, 1. Yang ini untuk lambda 1 sama dengan tadi min 4 ya. Yang ini untuk lambda 2 sama dengan 7. Nah, ini bisa dicek kalau vektornya adalah vektor yang bebas linear. Nah, salah satu ngeceknya yang paling gampang ya untuk matriks 6 minus 5 terus 1, 1 gitu. Nah, ini determinan berapa? Ini kan determinannya adalah 11 ya. Berarti punya inverse. Nah, kalau punya inverse berarti ini bebas linear. Nah, berdasarkan syarat perlu cukup untuk diagonalisasi, ini kan berarti matriks A ukuran 2 kali 2 itu punya dua vektor eigen yang bebas linear. Berarti berdasarkan syarat perlu cukup hanya dapat di diagonal. Nah, lebih lanjut, kalau kita P itu adalah matriks dengan vektor kolomnya adalah 6 minus 5, ini 1. Bisa kita hitung bahwa P inverse dikalikan A dikalikan P itu hasilnya adalah min 4, 0, 0, 7. Mungkin sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau intinya sebenarnya P-nya ya. Kalau kita punya lambda 1, lambda 2, lambda n gitu ya, nilai eigen. Nah, dan kita punya V1, V2, sampai Vn. Ini adalah vektor eigen.
ini vektor V1 itu berkorespondensi dengan lambda 1, V2 dengan lambda 2, dan seterusnya sampai dengan lambda n. Ya. Jadi nanti P-nya, matriks P-nya adalah matriks yang vektor kolom-kolomnya adalah V1, V2 sampai Vn. Yang matriks D-nya nanti adalah lambda 1, lambda 2 sampai. Nah, jadi kalau bentuknya seperti ini kan P-nya tidak tunggal ya. Kalau lambda satunya di tempatnya atau V1-nya buat tempatnya ya nanti berarti beda matriksnya. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Kalau matriksnya saya ganti jadi dikalikan itu 6 1 minus 5 inverse ya, dikalikan matriks 1 6 5. Nah, ini nanti hasilnya ada 7 0 apa namanya, ini kan ya ditukar di tempatnya, berarti yang di sini juga ditukar tempat apa namanya, letak nilai eigen. Nah, sekarang yang kedua ya, kalau kita matriks B sama dengan 0 1 1 2, untuk menyelidiki apa dapat didiagonalkan atau tidak ya kita cari nilai eigennya dulu. Nah, dari polinomial karakteristik dari B kita dapatkan bahwa polinomial karakteristiknya adalah lambda min 1 dikuadrat itu sama dengan apa namanya, polinomial karakteristiknya ya. Nah, berarti akar-akar dari polinomial karakteristiknya adalah lambda 1 sama dengan 1. Nah, ini akarnya kembar ya. Berarti di sini multiplicitas aljabarnya adalah 2. Ini nilai eigen, vektor eigennya. Nah, untuk lambda 1 sama dengan 1, kita dapatkan E lambda 1 semua X1, X2 dengan syarat B minus lambda I atau B minus I ya di sini ya, adalah dikalikan dengan X1, X2 itu adalah vektor 0. Di sini kita punya hubungan X1 ditambah X2 itu sama dengan 0. X2-nya T, berarti nanti dapat X1 dengan minus T. Berarti vektor eigennya adalah yang bentuknya minus T. Ambil ya, ini berarti vektor min 1 1 adalah vektor eigen dari D yang berkorespondensi dengan lambda 1 sama dengan apa namanya, vektor ada 1. Nah, ini juga bebas linear tapi tidak merupakan basis untuk R2. Karena untuk basis paling tidak ada vektor yang bebas linear. Berarti dari sini dapat disimpulkan bahwa matriks B dapat didiagonal. Nah, mungkin contohnya ini ya. Matriks 4 min 1 6 2 1 6 2 1 min 1 8. Ini kemarin sudah kita cek bahwa nilai eigennya adalah lambda dengan 2 dan lambda sama dengan 9. Ini untuk lambda sama 2, vektor eigennya adalah 1 2 0
min 3, 0, 1. Itu nilai eigennya adalah adalah 1, 1, 1. Nah, berarti kita punya vektor 3 vektor eigen ya. 1, 2, 0, min 3, 0, 1. Nah, ini bisa dicek nanti kalau ini adalah bebas linear. Dengan membentuk itu ya, matriks P dan itu vektor vektor matriks dengan kolom-kolomnya adalah A. Kita dapatkan P-nya seperti ini. Nah, kalikan P inverse A dikalikan P 2. Ini matriks diagonal ya. Hasilnya adalah matriks yang entry-nya adalah 2, 2, 9. Nah, ini kalau misalkan saya ambil bentuk matriks P-nya adalah matriks yang misalkan 1, 2, 0, terus di sini 1, 1, di sini min 3, 0, 1. Nanti P inverse A dikalikan P itu hasilnya adalah yang di sini bersesuaian dengan vektor ini kan lambda sama 2. Jadi 2. Yang di sini ini adalah vektornya bersesuaian dengan lambda sama dengan 9. Ini 9. Bersesuaian dengan lambda sama dengan 2. Ini 2. Oke. Mungkin sebelum ditanyakan nggak? Izin bertanya, Pak. Oh, Berarti kalau misal vektor matriks 3 kali 3 itu kalau vektor eigennya cuma ada 2 nggak bisa didiagonalkan, Pak? bisa deh. Ini Iya. ring vektor eigennya bebas linear. Ya, maksudnya kalau nanti ketemunya cuma 2 vektor eigen, Pak. Yang ini kan ketemu 3 vektor kan, Pak. Kalau misal cuma ketemu 2 vektor. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, salah satu teori manfaat juga untuk cek matriks A dapat didolorkan atau tidak itu seperti ini. Berikan matriks A berukuran n kali n. Di sini kalau A-nya punya n eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Contoh penggunaannya seperti ini. Kalau kita punya matriks matriks segitiga atas ya ini ya. Matriks diagonal utamanya kan 1, 2, 3. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa nilai eigennya adalah lambda 1 sama dengan 1, lambda 2-nya 2, lambda 3-nya 93. Nah, ini kan berbeda semua. Berarti matriksnya dapat didiagonal. Kalau khusus matriksnya itu punya n nilai eigen yang bebas linear, nilai eigen yang berbeda. Jika A punya n nilai eigen yang berbeda, berarti A-nya dapat didiagonal. Kalau misalkan nilai eigennya yang sama gitu ya berarti perlu diselidiki menggunakan dari vektor-vektor eigen. Tapi kalau nilai eigennya sudah berbeda ya berarti nggak perlu dicari.
Itu latihan soalnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin coba yang ini aja. Kita mau mengecek apakah matriks C ini dapat dilakukan atau tidak. Caranya. Pertama kan kita mencari nilai eigen dari A ya. Polinomial karakteristik. Adalah determinan dari Y minus Y. Lambda ya. Nah ini kalau misalkan apa namanya, kayak dulu ya. Ini kalau ditambahkan dengan apa namanya, yang kedua kan hasilnya jadi B1 ditambah dengan B2, ini B. Maaf Pak, Ya gimana deh? itu bukannya minus lambda ya Pak? Ya bentar, yang Baris 3 kolom 3. garis ketiga kolom lambda ya. Iya Pak. Ini kan hasilnya jadi ini ditambah 1 berarti kan ini min lambda, tambahkan berarti ini ya min lambda juga ya. Ini kan berarti ini 1 min lambda, tambahkan berarti ini 1 lambda ya. Yang sebelah sini kan ini apa namanya, matriksnya garisnya adalah kelipatan 1 min lambda, dikeluarkan jadinya min lambda itu 0 itu 1 ya. Kira kalau yang ini baru kita menggunakan ini ya, ekspansi apa namanya, garis yang ketiga. Ini 1 min ya, dikalikan ini kan 0 ya, terus ditambah yang ini 1 dan min 1 pangkat, ini adalah posisi garis ketiga kolom kedua, berarti ini 5 kalikan itu satu
ya. Ini di sini berarti sampai 1 ya. Min 1 min lambda tambah 1 ya. 1 min 2 lambda plus lambda kuadrat. Ini jadinya kan ini namanya ya, ya, satu min lambda pangkat 3. Oke. Nah, berarti di sini kita punya lambda 1 sama 2 sama yang itu. Ya nggak ada ya. Nah, di sini kan dapat 1 sama dengan lambda 3 ya. Ini adalah himpunan apa namanya x1 x2 x ya. Nah, d min lambda i dikalikan dengan ini adalah x2 x3 kalau punya ini kan berarti d minus lambda i nya itu adalah min 2 2 itu itu 1 ya. 1 3 yang ini bisa dicek bahwa ini hasilnya adalah itu ini bisa dijadikan
seperti ini kan, hubungan x1 x2 x3-nya adalah x1 tambah 2 ditambah 3 itu dengan 0. Selanjutnya kalau kita parametrisasi itu x3, ini mungkin ini dengan minus x. Parametrisasi x2 sama dengan 2-nya sama dengan s, x3-nya sama dengan t, x1-nya nanti minus s minus t ya. Di sini x1 itu adalah s minus t s nah sekarang kalau seperti ini berarti ini ya, kita bisa pecah jadi bentuk yang ada s, yang pada komponen s-nya berarti minus s yang ada komponennya berarti t. Ini bisa dipecah jadi s dikali n1 1 kan. Jadi kalau seperti ini kita dapatkan vektor min 1 1 0 dan vektor min 1 0 1 eigen dan dari C yang berkorespondensi dengan lambda sama 1 ya. Nah, hanya ada 2 vektor eigen. Jadi karena hanya dapat 2 vektor eigen, sebenarnya dapat ya. Ada yang mau ditanya atau dikonfirmasi ulang monggo. Boleh di scroll ke atas. Waktu sebelum UTS dapat OBE kan ya? Dapat, Pak. Oke. Ini kan sebenarnya mencari penyelesaian dari SPL homogen ya. Nah, itu bisa diarahkan ke bentuk matriks bentuk epsilon reduksinya. Mana di? Itu enggak? Nah, ini yang mudah sih perhitungan ini memanfaatkan operasi baris dulu. Nah, ada yang salah ya.
Oke, monggo, Dik. Yang 45. Masih yang di sini atau yang berbeda ya? Itu Oh, ini. Pak yang Oh, satu ini. di ya. Ini untuk ini, Dek. Menghitung determinan matris dengan faktor apa ekspansi matris gitu. Kan kalau kita punya matris determinan dari A itu kan sebenarnya sama dengan jumlahan dari 1 sampai AIJ dikalikan IJ. IJ-nya I sama dengan 1 sampai N ya. Adalah min 1 dikalikan I tambah dari determinan AIJ-nya itu adalah matriks apa namanya? Matriks yang dari matriks yang awal dengan cara menutup baris ke I dan kolom ke J-nya. Mungkin itu yang waktu sebelum kan ya untuk menghitung determinan ya. Iya Pak. Nah, kalau misalkan apa namanya bingung kan yang ini ya bisa menggunakan aturan Sarus itu loh yang dikalikan apa namanya ini kan harusnya ini ya mungkin kalau saya jelas di sini saya menggunakan ya ini kan determinan dari A ini sama ini kan 0 ya 0 kalikan 1. Kalau ini kan baris ketiga kolom pertama 3 tambah 1 lah. Ini kan determinan dari ini ditutup berarti kan min lambda min 1 2 min kan adalah 1 ya ini 1 itu ya dengan ini min lambda min 1 1 baris ketiga jadi
ya, 0 dikalikan berapapun kan tetap 0. Dengan ini kan berarti dikalikan yang ini Paham, Cok. kan kalau dikalikan 1 kan harusnya ini ya. Dan ini harusnya adalah itu kan adalah ya ini determin tambah tambah
Oke, cek suara saya terdengar nggak ya? Tadi enggak, Pak. Dengar ya? Di tempat saya hujan soalnya kayak. Oke, kita putuskan ya. Nah, ini kan 00 ya. 0, 0, 0. Nah, kalau udah punya bentuk eselon baris reduksi seperti ini kan berarti artinya ini ya, X1 dikurangi 2 X3 sama dengan 0, X1 X2 ditambah X3 itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain X1-nya sama dengan 2 X3, X2-nya sama dengan minus X3. Nah, kalau kita parameterisasi, oke, berarti ini tak masukkan ke yang ini X1 sama dengan 2 X3, plus X2 sama dengan minus X3. X2, X3. Nah, kalau X1, sorry, ini kan dalam X3 semua ya. Kalau X3-nya saya misalkan T, berarti kan nanti X1-nya sama dengan 2T, X2-nya sama dengan minus T ya. Nah, ini sama dengan berarti vektornya nanti adalah 2T minus T, ini T. Ini sama dengan T, 2 min 1. Jadi ya ini kita Masya Allah, wow, wow, wow. ini cara kerja. Berarti kan vektornya ada 3 ya, ini ya. Nah, apa namanya? Min 1, 1, 0. Terus ini min 1, 0, 1. Ini di sini 2, min 1.
Nah, ini bisa dicek kalau vektornya bebas linear ya. Yang berarti nanti uh, matriks P-nya adalah kita punya 3 vektor eigen ini ya. Nah, nanti silakan dicek kalau 3 vektor ini bebas linear. Terus karena vektor eigennya bebas linear, maka A dapat direalisasi. Jadi kalau mau dicek lebih lanjut, nanti kita bentuk matriks P-nya. Itu adalah matriksnya ini. Min 1, 1, 0, terus min 1, 0, 1, ini berarti 2, min 1, 1. Nah, tadi ya, yang ini kan berkorespondensi dengan lambda sama dengan 1. Ini juga lambda sama dengan 1. Yang ini lambda sama dengan min 1. Jadi diagonalnya berarti nanti adalah ini kan 1 ya, berarti ini 1. Ini eigennya 1, berarti 1. Nah, nanti silakan dicek kalau P inverse dikalikan A dikalikan P itu sama dengan B. Ya, mungkin itu ada yang mau dikonfirmasi ulang atau tidak ya? Oke. Kalau tidak mungkin yang di sini silahkan dikerjakan. Untuk ini saya cukupkan ini sih udah materinya sampai ini. Nah untuk UTS saya cek UTS-nya ini ya apa namanya UTS-nya hari Senin ya. Ya. Iya, Pak. Saya usahakan soalnya sama dengan kelas satunya ya, berarti kelas B ya. Materi UTS dari mulai setelah UTS sih, dari yang apa namanya ruang Euclid ya berarti ya. Yang vektor eigen ini sampai dia dualisasi. Untuk nanti kita pakainya elok aja ya. Ada yang terkendala dengan elok nggak di sini? Izin bertanya, Pak. Oke, mau Dek. Waktu itu kalau nggak salah yang sebelum UTS kan sampai ruang Euclid 1 kan, Pak. Nah, kita kan habis UTS kan ruang Euclid 2. Nah, itu yang Euclid 1 masuk juga apa enggak, Pak? Kayak ini definisinya itu aja R2 R3-nya aja sih. Paling lebih yang persamaan namanya bidang ya berarti ya. Poin-poin Terima kasih, utamanya Pak. yang setelah UTS ya. Biar nggak apa namanya bekerja. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, saya belum punya ini sih soal berapa soal gitu, tapi tak usah semua yang kita cari nanti ada di sana. Kemarin sama Bu Ida untuk upload apa namanya dokumennya 20 menit cukup nggak?